Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih besar yang Allah berikan kepada umat ini setelah iman dan Islam, melebihi diutusnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Sebesar-besarnya nikmat, sebesar-besarnya rahmat yang Allah berikan kepada umat manusia, sehingga semulaikan Allah Ta'ala dikatakan para ulama dalam menafsirkan ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, tidaklah aku siksa mereka selagi kamu masih ada di antara kalangan mereka. Dengan diutusnya baginda Muhammad SAW, maka dunia ini tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dunia ini banyak orang maksiat, banyak orang kufur, banyak orang apa, masih dijaga kelestariannya oleh Allah SWT. Ini karena sebab barokahnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Nah, mulaikan Allah SWT tidak ada manusia di dunia ini yang lebih berjasa, yang lebih sayang kepada kita dan kepada seluruh umat manusia, melebihi yang mulia baginda Muhammad SAW. Sehingga Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Di antara maknanya aula bil mu'minina min anfusihim, bahwasanya baginda Nabi ini lebih sayang kepada orang beriman melebihi sayangnya mereka kepada diri mereka sendiri. Seumpama kita tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada kita, tentu kita akan jadikan baginda Nabi ini orang yang paling kita cintai zahir batin dunia akhirat. Dialah manusia yang telah diutus oleh Allah untuk menjemput kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah manusia yang diutus oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat kepada kita pada hari mahsyar. Dialah manusia yang diutus oleh Allah untuk membimbing kita supaya kita mendapatkan ridha Allah SWT. Dialah manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk dunia kita dan akhirat kita. Maka bagi orang yang beriman, hari kelahiran baginda Nabi SAW ini ada makna yang tersendiri, satu hari yang sangat-sangat istimewa bagi orang-orang yang beriman. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah merupakan fitrah, sudah merupakan keharusan, sudah merupakan hal yang mesti. Hari kelahiran baginda Nabi SAW adalah hari yang sangat istimewa bagi orang yang beriman. Bahkan sebagian ulama mengatakan hari kelahiran baginda Nabi ini lebih besar daripada hari apapun juga. Lebih besar daripada malam Lailatul Qadar, lebih besar daripada hari Arafah. Karena apa semulaikan? Tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada hari Arafah, tidak akan ada apa-apa di dunia ini tanpa kelahiran baginda Muhammad SAW. Dengan diutusnya baginda Nabi SAW, maka kita ini tahu Lailatul Qadar, tahu hari Arafah, tahu hari Asyura, tahu Ramadan, dan tahu sebagainya. Maka bagi orang yang berpikir hari kelahiran Nabi ini betul-betul hari yang sangat istimewa.
Namuliakan Allah SWT. Tetapi kenapa itu dulu pada zaman para sahabat tidak ada peringatan hari kelahiran Nabi? Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Maulidnya para sahabat itu tiap hari sama kan? Bukan tiap tahun. Bahkan tiap saat mereka bermaulid terus. Mereka tiap saat bermaulid terus, bersambung hati terus siang dan malam dengan baginda Nabi alaihissalam sampai setelah wafat beliau. Bagaimana diceritakan dalam satu riwayat oleh Imam Suyuti, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ini kadang-kadang melihat Nabi secara melek, yaqadzah, bukan dalam waktu tidur, sedangkan baginda Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu kuatnya hubungan para sahabat dengan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga pada waktu itu rasanya seperti aneh kalau diadakan maulid tiap tahun. Mereka maulidnya tiap detik. Maulidnya tiap detik. Apalagi sahabat sebenarnya, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kalau pandangan hati saya ini satu detik saja tidak melihat Rasulullah SAW, maka saya anggap saya ini sudah menyeleweng dari jalan Islam, katanya. Ini yang mengarang Hizib Bahar. Beliau mengatakan, demi Allah Hizib Bahar itu, Allahumma ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim, itu saya terima langsung dari Rasulullah huruf per huruf, kata Sayyidina Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang belakang muliakan Allah Ta'ala, orang sekitar abad kelima. Bagaimana para sahabat? Di Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili itu mengatakan bahwa kalau beliau ini pandangan hatinya itu tidak melihat Nabi, walaupun satu detik dianggap sudah nyeleweng dari Islam. Nah, orang seperti ini ya rasanya lucu kalau bikin maulid. Seperti seorang ahli zikir, Syekh Junaid al-Baghdadi kalau tidak salah, ketika dalam sakaratul maut diingatkan oleh muridnya, Syekh, la ilaha illallah, maka beliau ini tersenyum, sekarang ini saya sedang terbakar dengan la ilaha illallah, kok kamu ajari ya cilik wae, gitu. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun begitu, walaupun maulid ini tidak pernah dibuat oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tapi bukan perkara yang tidak dibuat oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in maknanya dilarang, bukan. Bukan maknanya dilarang, bukan. Karena waktu itu mungkin belum dirasa diperlukan. Sebagaimana Al-Quran pada zaman Nabi belum dikumpulkan karena terasa belum diperlukan. Sebagaimana hadis-hadis pada zaman Nabi belum dibukukan kecuali sedikit karena terasa belum diperlukan. Karena orang masih segar ingatannya dengan seluruh kehidupan Nabi. Jadi kalau sesuatu perkara tidak dibuat oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bukan mesti ini maknanya dilarang, bukan. Ini pemikiran yang keliru. Ini pemikiran yang keliru. Tapi walaupun tidak dibuat oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau ada arahan-arahan, ada dalil-dalil umum dari kitabullah, dari sunnah Nabi, maka ini perkara ini dianggap satu sunnatun hasanah juga, atau bid'ah hasanah. Seperti pesantren apa ada pada zaman Nabi? Ya, tidak ada. Madrasah tidak ada. Tetapi ini sesuai untuk zaman yang sudah seperti ini, perlu adanya pesantren-pesantren itu perlu. Kalau tidak ada, siapa yang akan belajar agama dengan sungguh-sungguh?
Pada zaman para sahabat belum diperlukan, karena mereka ini begitu kuat suasana agama itu semulaikan. Setiap rumah itu hidup agama 100%, kampung-kampung hidup agama 100%. Jadi seluruh negeri itu pesantren pada zaman itu, bahkan lebih baik dari itu. Nah sekarang ini kita ini baru keluar di jalan gitu aja sudah orang telanjang adanya. Bagaimana kita akan bisa belajar baik kalau tidak kita buat suasana pesantren pada zaman ini? Nah mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Hawi, beliau menjelaskan bahwa maulid ini termasuk perkara yang mustahabbah, mandubah, masyru'ah, diizinkan, disyariatkan, disunahkan di dalam agama karena dalil-dalil yang telah ada. Di antara dalilnya semulaikan Allah Ta'ala baginda Nabi ketika sampai di Madinah, maka beliau melihat orang-orang di sana telah puasa hari 10 Muharram, hari Asyura, maka beliau bertanya, kenapa mereka berpuasa? Dijawab, karena itu memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Maka baginda Nabi itu menyetujui, ikrar terhadap perbuatan mereka ini. Maka senolehkan Allah Ta'ala baginda Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk puasa dalam 10 Muharram tersebut. Nah, mulaikan Allah SWT dalam satu hadis yang lain mulaikan dikatakan di antara sunnahnya hari Asyura adalah juga tausi'ul ayal, memberi makanan yang lebih kepada keluarga, selamatan. Maka karena inilah para ulama mereka berpendapat bahwa memperingati hari-hari besar ini termasuk perkara yang disyariatkan di dalam agama. Boleh, bagus itu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala bahkan ada yang lebih kuat lagi. Ketika baginda Nabi alaihissalam puasa hari Senin, ditanya kenapa puasa hari Senin, maka beliau mengatakan karena ini hari kelahiranku. Nah, mulaikan Allah SWT maka memperingati kelahiran baginda Nabi SAW ini menurut Al-Imam As-Suyuti adalah bagus, mulaikan Allah Ta'ala dengan dasar-dasar hadis tersebut. Bahkan ini ada dasarnya secara umum dari Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan sejarah-sejarah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pertolongan Allah yang lebih besar melebihi diutusnya yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Tapi sebagian orang mengatakan hari kelahiran Nabi hari Senin itu juga merupakan hari wafatnya Nabi hari Senin. Bagaimana kita bergembira? Ini hari lahir juga hari wafatnya. Maka sudah mulaikan para ulama mengatakan kalau hari wafat di dalam syariat ini, di dalam agama ini, kita tidak boleh menggunakan hari wafat itu sebagai hari berkabung. Tetapi di dalam syariat ini hari kegembiraan itu yang harus ditampakkan, bukan hari berkabungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang disuruh cerita-ceritakan itu nikmat, musibah-musibah itu jangan dicerita-ceritakan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bergembira atas rahmat Allah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada rahmat yang lebih besar melebihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, melebihi diutusnya baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan menampakkan kegembiraan itu caranya macam-macam. Kalau ini membaca selawat assalamu alaik Zainal Anbiya'i, nah ini juga satu kegembiraan juga. Assalamu alaik
adqal adqiya. Ini satu kegembiraan juga. Kegembiraan itu bentuknya macam-macam. Kalau kita ini Masya Allah Malaikat wa ta'ala menampakkan kegembiraan itu dengan it'amut ta'am, memberikan makanan, ini satu bentuk kegembiraan juga dalam agama. Karena disunahkan walimah untuk temanten, walimah untuk khitan. Ini menunjukkan bahwa kegembiraan itu di dalam agama itu bisa dengan bentuknya memberi makanan. Bisa juga semuanya kegembiraan itu dengan menabuh rebana. Nah, ketika Nabi pulang dari satu pertempuran dengan selamat, seorang wanita datang, "Ya Rasulullah, saya bernazar kalau engkau selamat saya akan tabuh rebana ini ya Rasulullah, bagaimana?" Maka Rasulullah mengatakan, "Kalau kamu bernazar ya bolehlah." Maka dia nabuh pleng plong ya. Nabi diam aja, tapi begitu Sayyidina Umar datang, wanita tadi ketakutan langsung berhenti. Jadi sudah malaikat Allah Subhanahu wa taala menampakkan kegembiraan ini juga bisa dengan kita berdiri, marhaban ya nurul aini. Ini juga satu rasa kegembiraan. Rasa kegembiraan ini bisa ditampakkan dengan macam-macam hal. Dan ini juga masyru'. Ketika ada tamu, kita disunahkan berdiri untuk menyambut tamu tadi. Nah, ketika Sa'id ibnu Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu datang ke majelis Nabi, maka Nabi mengatakan, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah kamu untuk menyambut pimpinan kamu. Nah. Jadi kegembiraan dengan cara berdiri ini juga satu hal yang ma'ruf di dalam agama. Sehingga semulaikan Al-Imam Ar-Barzanji mengatakan, "Hadza wa qad istahsana al-qiyama 'inda dzikri maulidihi a'immatun zawir riwayati wa rawiyah. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ghayata maramihi wa marmah." Demikianlah banyak imam-imam yang punya riwayat dan punya pemikiran. Mereka telah menganggap baik ketika disebut cerita mengenai kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap baik untuk kita berdiri. Ini bukan tidak ada dalilnya khusus dari Quran, dari hadis, tidak ya. Tetapi ini semulaikan dianggap baik ya. Dianggap baik oleh para ulama ya. Karena apa? Karena ini bagian dari menampakkan farah, menampakkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ghayata maramihi wa marmah. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang menjadikan takzim kepada Nabi merupakan puncak tujuannya dan puncak kegembiraannya, puncak maksudnya. Masya Allah. Ini baik, ini bukan kok terus sunnah atau anu, bukan, ini termasuk dianggap baik gitu. Baik urfan. Nah, secara uruf itu baik. Orang menampakkan kegembiraan dengan berdiri itu baik. Jadi semulaikan ringkasnya, semulaikan acara-acara maulid yang seperti kita lihat sekarang ini, asalkan bersih dari hal-hal yang dilarang syara. Jangan kemudian laki-laki perempuan campur. Menari-nari gitu. Nah ini bukan maulid, ini namanya semulaikan adalah ini menyakitkan hati Nabi namanya ini kan gitu. Tapi kalau namanya maulid ini dengan cerita kelahiran Nabi, baca selawat untuk tertanam satu kecintaan kepada Nabi, mengingati kehidupan Nabi gitu. Ini bukanlah perkara yang dilarang, bahkan itu perkara yang digalakkan. Bahkan tadi dalam
khutbah Jumat tadi saya ceritakan di dalam majlis Nabi di Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi kadang-kadang dilantunkan syair-syair memuji-muji Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW ada di situ dan Rasulullah gembira. Rasulullah gembira karena memuji Nabi maknanya memuji agama. Memuji agama, memuji Allah malaikat. Lain, memuji Nabi dengan memuji orang lain lah. Lain malaikat. Maka ketika Hasan radhiyallahu ta'ala anhu melantunkan syair-syair di Masjid Nabawi, maka Sayyidina Umar itu liwat. Itu kelihatannya Sayyidina Umar enggak senang gitu. Maka Hasan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, dulu saya melantunkan syair di sini ini di saat ada orang yang lebih baik dari kamu dan saya tidak dimarahi." Maka Sayyidina Umar ya diam saja. Karena Sayyidina Umar tipenya itu tipe Pakistani, ngotot, nggak seneng yang bangsa lagu-lagu, barang pokoknya ngotot, kenceng. Lah tidak semua orang bisa begitu itu semulaikannya. Nah, Rasulullah itu apa itu luas, maksudnya itu macam-macam mizaj, macam-macam watak itu ditampung semua. Bukan semua orang itu harus seperti Sayyidina Umar semua, tidak. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi ringkesnya ini saya cerita seperti ini supaya kita ini jangan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang membid'ahkan orang maulid, apa-apa dibid'ahkan dan sebagainya. Ini dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang hatinya itu keras, yang hatinya itu kasar, badui. Ini orang-orang begini ini ya wis nggunen dhewe, tapi aja nyalah-nyalahne wong. Karena ini sudah berjalan di Jamaahirul muslimin hampir seluruh dunia namanya maulid itu. Di negeri-negeri Arab. Secara resmi itu seluruh negeri Arab ini 12 Rabiul Awal juga bikin maulid itu. Di Mesir, di Suriah, di Yaman, di mana-mana, di seluruh dunia. Jadi jangan kamu kira ini perkara yang mafrughun minhu lah, sebetulnya perkara yang sudah selesai pembahasannya sebetulnya. Asalkan kita bikin maulid ini dengan penuh kekhusyuan, penuh dengan merenungi kehidupan Nabi, sehingga setelah maulid ini terjadi semangat untuk meneruskan perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah maksudnya. Itulah maksudnya. Nah, oleh karena Allah saya kira itu terus kita akan marhaban ya.